Selamat hari Minggu, sahabat Salam. Buat kamu yang beribadah hari ini, Bang Ojek seperti biasa melakukan perjalanan dari Mes, Tobi Meza menuju Langgi Kima untuk ibadah di gereja Jemaat Musafir Langgi Kima, atau kalau tidak di gereja Santo Petrus Langgi Kima. Bang Ojek pagi ini hanya mau mengomentari tentang gerakan-gerakan tambahan. Ya, boleh dibilang gerakan tambahan yang dilakukan oleh para purnawirawan jenderal-jenderal yang secara inkonstitusi ingin mengganti Gibran lewat MPR. Saya jadi bingung dengan para jenderal, bekas jenderal ini waktu di Akabri, apakah tidak mendapat pelajaran tentang ketatanegaraan, tentang tata cara penerimaan atau pemilihan wakil dan presiden dan wakil presiden. Lalu bagaimana seandainya mau terjadi pemberhentian harus lewat jalur mana. Jadi sepertinya mereka ini lupa atau mereka bolos waktu ikut mata kuliah itu di Akmil. Oke, gua aja mau mengatakan begini, harusnya organisasi seperti FKPPI, Forum Komunikasi Putra Putri ABRI, harusnya menyikapi yang katanya para purnawirawan jenderal itu turun gunung. Wah, serem banget ya, seolah-olah habis perang gerilya gitu, turun gunung kayak Jenderal Sudirman dulu. Gunung apa ini? Gunung Cermek, Gunung Kembar, Gunung Nona, atau Gunung kenikmatan yang sudah kalian nikmati semasa aktif di TNI. Oke, jadi kalau gue bilang ya, para purnawirawan jenderal ini, kalian berkaca berapa uang pensiun yang kalian dapat itu lebih besar daripada rakyat kebanyakan, atau pensiunan para Tamtama, Bintara maupun Pama atau Pamen. Kalian kan jenderal, hitungannya pati, perwira tinggi, pasti besar, dan pasti kalian udah punya usaha sampingan. Gak usah bohong lah, gak usah munafik. Waktu kalian masih dinas di TNI pasti ada lah. Gak usah yang jenderal, yang Tamtama, Bintara juga pasti ada usaha sampingan gitu ya. Jadi kalau menurut Bang Ojek, kalian sudah nikmati saja masa pensiun ya. Kalau kalian masih percaya dengan apa yang dikatakan beberapa kitab suci, kalau gue percaya dengan kitab suci gue, Bible, Alkitab, bahwa semua pemerintahan yang terjadi di muka bumi ini atas kehendak Allah. Tanpa kehendak Allah tidak akan terjadi. Begitupun dengan Prabowo dan Gibran, itu udah merupakan kehendak Allah. Mereka menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Oke? Nah, yang kedua, kalian tuh sebenarnya nuntut apa sih mau diganti Gibran? Terus apa tujuannya? Apa kalian mau memasukkan konco-konco kalian ke situ, atau jago kalian sehingga kalian bisa hengki-pengki seperti waktu kalian masih aktif di TNI? Tidak bisa. Prabowo Gibran sudah menyatakan perang terhadap korupsi. Jadi jangan harap ya. Oke. Lalu kalian harus bersyukur. Pensiun jenderal itu jauh lebih besar dibandingin pensiun misalnya kayak Bintara, kayak almarhum bokap gua, seorang pembantu letnan 1 tepel tuh ya. Lagi pula bebannya juga lebih berat, tentara pada tahun 60-an sampai 70-an. Perang beneran, real war, bukan hanya senam-senam pagi segala macam. Berapa pemberontakan diikuti? DITI, Permesta, Karmusakar, Timur. Kalian masih ingat anak-anak kolong yang kelahiran tahun 60-an? Masih ingat truk-truk PGT, pasukan gerak cepat, ngumpul di depan Suroso sebelum berangkat ke Timur di pagi hari? Mereka tangis-tangisan dengan istri, anak, dan sebagainya. Dan pulang, syukur-syukur anggota tubuhnya masih lengkap. Ada yang kupingnya hilang dan sebagainya. Atau bisa kalian lihat di kompleks Seroja di Bekasi. Itulah mereka, korban demi NKRI ya. Walaupun Timur akhirnya lepas ya, tapi tidak mengapa. Kalau emang harus lepas dan menjadi beban negara,
lebih baik dia berdiri sendiri. Jadi jenderal-jenderal yang katanya turun gunung sebelah hidupnya enak, tidak menghadapi perang sesungguhnya. Mereka berbajukan TNI yang bersih, wangi, set bisnis sana sini, ikut proyek, dapat titipan sana sini. Sekarang mau apa? Harusnya organisasi kayak KPP itu melakukan aksi tandingan. Kalian harusnya turun demo itu para purnawirawan jenderal. Ya, kalian anak kolong jangan mau nama TNI dijelekkan oleh para petingginya sendiri, oke? Nah, itu gue berharap di antara purnawan jenderal yang sakit hati itu tidak ada dari TNI AU ya. Kalaupun ada dari TNI AU, wow, gue sangat kaget. Karena di lingkungan Halim, gue perhatikan mulai dari Dirgantara 3 sampai Trikora, rata-rata punya mobil. Apa yang mau diprotes? Lihat kebanyakan masyarakat beli sepeda motornya susah, apalagi beli mobil. Jadi begitu. Jadi Bang Ojit hanya mau bilang, sudahlah Pak Trisno, Farul Rozi, Sunarko, kalian mendingan melakukan ibadah yang banyak. Hiduplah seolah-olah hari ini hari terakhir kalian di dunia, oke? Karena umur tidak ada yang menerka. Bisa tua muda meninggal, apalagi kalian sudah uzur, kan meninggalnya lebih cepat. Jadi lebih baik kalian siapkan amal perbuatan, ya. Gitu dari Bang Ojit. Dan untuk provokator yang mungkin gue masih punya berpikiran para jenderal ini ditunggangi oleh mereka yang masih sakit hati, terutama dari dua pengusung pilpres, kubu PDIP dan kubunya Anies, Ganjar atau Anies. Kalian harus sudah merelakan. Daripada kalian sakit hati sepanjang masa, menggerogoti tulang, kalian akan dihinggapi oleh penyakit hati yang justru mematikan. Oke, jadi buat kalian yang memiliki iman yang sama, ya, terutama untuk Hasto, lagi-lagi dia bilang dia korban kemanusiaan. Di mana kemanusiaannya? Kok merampok uang rakyat? Kok melakukan suap ke petugas pejabat negara di KPU supaya kamu dapat meloloskan si Harun Masiku ngesot ke DPR. Nah, untuk Uskup Agung Katedral, gue baru paham kenapa gereja terutama katedral ngotot membela Hasto. Baru setelah gue pelajari, memang PDIP itu dulu adalah partai fusi beberapa partai, termasuk Parkindo, Partai Kristen Indonesia atau Partai Katolik. Jadi wajar kalau masih banyak orang Katolik di dalam. Dan kebetulan Santo Hasto kena kasus korupsi. Jadi Santo pujannya mereka, Santo ini arti quote unquote ya, bukan Santo beneran ya, Santo ngesot kalau si Hasto ini, itu melakukan korupsi. Jadi dibela habis-habisan oleh Uskup Agung Jakarta, yang alasannya katanya Hasto harus didampingi karena sedang dalam keadaan terpuruk, hatinya lagi hancur. Bagus, kamu kayak meneladani Yesus Kristus. Tapi kenapa tidak jemaat lain yang dipenjara suka miskin kok layani juga, seperti pencuri, garong, pemerkosa? Kenapa kalian tidak sambangi sambal? Kenapa pilih kasih? Karena Hasto banyak uangnya. Nanti habis ngunjungin Hasto, transfer 25 juta, 30 juta, lumayan beli jam tangan, kan keren. Jadi Uskup Agung Katedral khotbah, jubahnya diturunin di tangan, diperlihatkanlah jam-jam barunya, keren kan? Nah, iya keren, jam jemaat. Nah itulah kalau jeleknya kalau gembala sidang memanfaatkan uang jemaat untuk kekayaan pribadinya. Jam Rolex, baju-baju bagus, hatinya hati setan semua. Oke, jadi janganlah begitu Uskup Agung. Kalau mau mengunjungi seorang napi, semua dikunjungi.